Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pecinta Budaya atau Forkopinda kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk ketiga kalinya di depan Mapolres Madiun Sabtu pagi. Dengan pengawalan dari petugas Polres Madiun serta anggota Polres Madiun Kota dan TNI, perwakilan massa mendemonstrasikan seni bela diri oleh para atlet berprestasi yang mewakili Kabupaten Madiun pada kejuaraan tingkat daerah maupun di kancah nasional. Selanjutnya, koordinator aksi unjuk rasa berorasi menyampaikan dukungan kelanjutan perobohan atau pengalihfungsian tugu pencaksilat ilegal. Namun mereka menuntut dalam perobohan atau pengalihfungsian tugu berlogo perguruan pencaksilat yang dilakukan Kapolres Madiun tidak tebang pilih. Dalam artian seluruh bangunan yang belum memenuhi perizinan seperti pabrik, bisnis, properti, galian C, tempat hiburan maupun yang lainnya agar turut dirobohkan. Selain itu, massa juga menuntut kepolisian untuk tegas dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Madiun. Massa menganggap kepolisian terkesan membiarkan kegiatan dari pemerintah daerah yang berpotensi terjadinya korupsi. Sebagai bentuk keprihatinan masyarakat pelestari budaya bangsa terhadap kinerja daripada Kapolres Madiun yang tebang pilih dalam penegakan hukum dan lebih konsen melakukan perobohan atau pengalihfungsian tugu pencaksilat daripada menangani dugaan tindak pidana korupsi, maka kami yang tergabung dalam Forkopinda, Forum Koordinasi Pecinta Budaya, menyatakan sikap menuntut Kapolres Madiun mengenal budaya pencaksilat dengan menjalin persaudaraan melalui sambung persaudaraan di prememori. Kita nggak usah maksa, tetapi minimal inilah pernyataan sikap kita dari Forkopinda, bahwa Forkopinda mendukung kelanjutan daripada perobohan atau pengalihfungsian tugu pencaksilat ilegal yang dilakukan Kapolres Madiun. Tetapi perobohan atau pengalihfungsian jangan tebang pilih, maka semua pelanggaran hukum terkait perizinan harus ditindak. Artinya perobohan dan pengalihfungsian wajib berlaku terhadap seluruh bangunan yang belum memenuhi perizinan lengkap, bukan malah membiarkan berpotensi seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, bisnis properti, galian C dan tempat hiburan. Untuk menghindari kesan ketidaksopanan, maka menuntut sikap resmi satuwes dari Kapolres Madiun perihal berhenti atau dilanjutkannya perobohan tugu atau bangunan ilegal. Apa dasar hukum jika berhenti perobohan atau pengalihfungsiannya? Apa dasar hukum bangunan lain yang bermasalah dengan perizinan tetapi tidak ikut dirobohkan atau dialihfungsikan? Kemudian ada beberapa persoalan yang terkait dengan kasus COVID 2019 itu juga belum kelar, yang sempat masuk di persidangan. Kemudian pelaksanaan Pilkades tahun 2021 serta kemudian perangkat dan sebagainya. Inilah pekerjaan yang menurut kami lebih penting. Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo mengatakan bahwa perobohan atau pengalihfungsian tugu pencaksilat yang berdiri di fasilitas umum tidak hanya dilakukan di Kabupaten Madiun, melainkan di seluruh wilayah Jawa Timur. Disampaikan hingga saat ini sudah terdapat kurang lebih sejumlah 661 tugu pencaksilat di Jawa Timur yang dirobohkan oleh petugas maupun inisiatif dari masing-masing perguruan. Sementara di Kabupaten Madiun terdapat sekitar 97 tugu pencaksilat yang dirobohkan maupun dialihfungsikan, diganti dengan simbol pemersatu yaitu Pancasila ataupun logo kampung pesilat. Terkait dengan apa yang sudah kita sama-sama laksanakan, baik itu TNI, Polri maupun pihak pemerintah daerah terkait dengan penertiban pembongkaran tugu yang berada di fasilitas umum, yang tentu saja ini tidak dilaksanakan hanya di Kabupaten Madiun, ini dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Sampai saat ini sudah 661 tugu yang sudah ditertibkan maupun ditertibkan oleh kesadaran warganya sendiri. Sedangkan di Kabupaten Madiun sendiri sudah 97 tugu yang sudah ditertibkan, baik itu melalui pemerintah daerah dan TNI Polri ataupun dari warganya sendiri. Penertiban ini tidak semata-mata
tugu itu dirobohkan, tetapi kita berikan pilihan kepada warga perguruan, baik itu pemerintah daerah, untuk melakukan penertiban sendiri berupa penggantian simbol-simbol pembeda tersebut yang dapat menimbulkan potensi-potensi konflik untuk diganti dengan simbol-simbol pemersatu, contohnya Pancasila ataupun Kampung Pesilat. Dan ini sudah banyak warga yang melakukan tersebut. Tadi ada yang menyoroti Komandan bahwa kenapa sampai hari ini upaya pembongkaran itu berhenti atau Tidak dihentikan? ada istilah berhenti terkait dengan penertiban tugu. Kami hanya melakukan skala prioritas mengingat pada saat ini TNI Polri difokuskan terkait dengan operasi Mantap Brata terkait dengan persiapan dalam pengamanan kegiatan tahun politik. Penertiban bangunan selain tugu. Ini apakah sudah melangkah sejauh itu atau bagaimana? Nah, betul terkait dengan tuntunan itu, tentunya kami TNI Polri melakukan prioritas bangunan-bangunan mana yang punya potensi-potensi konflik. Itu yang menjadi prioritas kami, karena kewenangan kami adalah Harkamtibmas, kami minta bantuan TNI untuk menertibkan itu. Nah, itu fokus kami adalah menghilangkan potensi-potensinya itu, potensi-potensi konflik yang harus ditertibkan. Tentunya apabila tugu-tugu tersebut di wilayah pribadi, kami tidak punya kewenangan buat menertibkan. Nah, jadi yang punya potensi konflik dan berada di fasilitas umum atau wilayah milik pemerintah daerah tingkat 2, tingkat 1 maupun nasional, itu yang kita tertibkan. Setelah menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.